Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan belajar firman-Nya pada hari ini. Diambil dari 1 Samuel pasal ke-14. Maka saya bacakan saudara. Ayat 24 yang berbunyi demikian. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucap kutuk. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu, tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Saudara, peperangan antara Israel dengan musuhnya semakin hari semakin parah. Dan sepertinya pada waktu itu kondisi bangsa Israel juga terdesak. Saul menjadi kebingungan, saudara. Itu sebabnya kemudian Saul menyuruh rakyatnya untuk mengucapkan kutuk. Dengan catatan siapa saja yang makan sebelum matahari terbenam, maka orang itu akan kena kutuk. Saudara, kata-kata kutukan itu diucapkan saat perang sedang berlangsung. Dan itu membuat rakyat ketika mereka dilarang makan karena mereka akan dikutuk nantinya, maka membuat rakyat atau tentara dalam keadaan lesu dan juga lapar. Bisa dibayangkan dalam kondisi lapar bagaimana mungkin orang bisa berperang untuk mengalahkan musuh, bagaimana bisa berperang mempertahankan akan negara yang mereka bela, yang mereka cintai. Dan salah seorang dari mereka, yaitu anak dari Saul yang bernama Yonatan, ternyata tidak mendengar ketika ayahnya mengeluarkan akan pengumuman tersebut. Dan celakanya saudara, justru Yonatan yang melanggar akan kutukan tersebut, di mana dia memakan madu di hutan sebelum matahari terbenam. Maka dengan demikian saudara, nyawa Yonatan pun terancam. Perkataan kutuk yang telah diucapkan itu oleh Saul dan juga rakyat Israel membuat Tuhan tidak mau berbicara terhadap umatnya. Dan bila rakyat tidak membela Yonatan, mungkin Raja Saul telah membunuh anaknya sendiri. Hal itu bisa kita lihat dalam ayat 37, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita dengan mudahnya mengucapkan kutukan. Hal itu seringkali kita lakukan. Dan kita tahu, kutukan itu seringkali tidak ada namanya kutukan bernada positif, senantiasa berkata negatif, di mana seperti kutukan itu senantiasa akan mencela kekar orang lain, dan itu diucapkan dalam kondisi marah. Dan itu kalau kita mengutuk seseorang, itu keluar secara spontan, tanpa kita pikirkan masak-masak, dan itu seringkali nggak sih rasional, cenderung emosional, dan selalu bertujuan negatif. Siapa yang menjadi sasaran perkataan kutuk itu, saudara? Bukankah mereka adalah anak-anak atau orang-orang yang ada sekitar kita? Itu yang menjadi sasaran mereka. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada hal baik yang dihasilkan dari perkataan yang kita buruk. Karena itu dalam situasi yang tersulit sekalipun, belajarlah saudara untuk mengendalikan hati dan perkataan kita. Dalam kondisi ekonomi yang tidak terkendali, kita acap kali mengucapkan perkataan yang negatif, sumpah atau kutukan. Tidak hanya terdengar menyakitkan, namun juga melepaskan semangat orang yang mendengarnya. Saudara kasih Tuhan, mari berdoa seperti Daud. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Supaya orang percaya, kita harus senantiasa waspada dengan perkataan kita, dengan ucapan kita. Jangan mudah untuk mengucapkan kutuk kepada orang lain. Kita tahu hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Kutukan memang tidak senantiasa bisa menghasilkan negatif bagi orang yang kita kutuki. Namun sebagai orang percaya, saudara, kita harus ingat, kita harus bisa menjaga lidah kita, menjaga mulut kita, supaya tidak dengan mudah mengeluarkan perkataan-perkataan negatif yang seringkali bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu sebabnya berhati-hatilah dengan lidah kita, dengan mulut kita. Jadilah kita sebagai teladan yang baik dari perkataan kita, dari ucapan kita, saudara. Karena itu yang dihormati orang.
Jadilah orang-orang yang senantiasa disegani orang lain, bukan karena kekuasaan kita, tapi karena sopan santun kita, karena tata bahasa kita, karena kesopanan kita. Ingat saudara, kita harus senantiasa belajar kepada Tuhan Yesus yang senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, yang bijak kepada orang lain, sehingga orang lain mendengarnya pun bisa merasakan suatu ketenangan ataupun kedamaian. Mari saudara, kita belajar seperti Tuhan Yesus, berkata-kata dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, supaya apa yang kita katakan itu senantiasa bisa membangkitkan, memberikan semangat kepada orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, sebagai anak Tuhan, kami akan terus menjaga mulut kami agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami agar perkataan kami bisa menjadi berkat, bukan kemudian menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tolong kami ya Tuhan, agar melalui bibir kami nama Tuhan dimuliakan, dan orang-orang lain yang mendengarnya pun bisa merasakan suatu keterangan, kedamaian, dan mereka pun bisa menerima berkat dari apa yang kami ucapkan. Terima kasih Tuhan untuk peringatan yang Kau berikan pada kami melalui seorang tokoh yang bernama Raja Saul. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.